Halo semuanya, kembali lagi ke aku Dewi. Nah, di video ini aku tuh mau jelasin ke teman-teman nih, biasanya aplikasi atau website pendukung apa aja sih yang biasanya digunakan untuk orang yang mau beli saham. Yang pertama yaitu website idx.co.id. Di sini merupakan sumber utama terkait informasi perusahaan apapun. Banyak banget informasi yang aku dapat di sini. Nah, biasanya aku tuh suka nyari laporan keuangan secara triwulan ataupun tahunan. Aku juga suka ngecek yang namanya indeks saham yang dikeluarkan dari Bursa Efek Indonesia. Nah, ini dia penampakan dari website idx.co.id. Nah, yang biasanya sering aku perhatikan yaitu laporan keuangan perusahaan tercatat. Atau kalian bisa klik di menu perusahaan tercatat, lalu klik laporan keuangan dan tahunan. Oh iya, buat teman-teman pemula yang baru mau buka rekening, kalian bisa juga langsung buka rekening online di sini. Next yang sering aku perhatikan yaitu indeksnya ya. Komposit merupakan IHSG. Jadi harga IHSG di hari ini itu adalah segini. Nah, kita bisa lihat bulanannya seperti ini pergerakannya, dan kita juga bisa lihat loh indeks yang lain, ada LQ45, indeks 30. Nah, kalian bisa lihat nih indeks-indeks yang lainnya ini tuh apaan sih sebenarnya. Kalian bisa lihat di produk, di indeks, itu semua ada penjelasannya di situ. Terus selanjutnya yang saya perhatikan adalah tanggal kalender ini. Nah, di kalender aksi korporasi dan jadwal ini, kalian bisa lihat nih perusahaannya lagi mau bagi dividen kapan, atau mau melakukan stock split, dan lainnya. Terus ada keterbukaan informasi, ada pencatatan IPO di sini. Terus ada juga unusual market activity. Nah, ini terjadi karena aktivitas perdagangan di luar kebiasaan perusahaannya gitu. Misal sebuah sahamnya itu naik atau turunnya itu kelewat besar, atau naik turunnya itu nggak wajar. Terus ada suspensi, yaitu perusahaan mengalami pembekuan atau penghentian sementara aktivitas perdagangan saham oleh Bursa Efek Indonesia. Terus yang sering aku lihat di sini juga ada saham teraktif. Ada yang berdasarkan nilai. Jadi misal hari ini BRI Syariah mengalami kenaikan nilai paling besar. Lalu ada volume, Elsa mengalami kenaikan volume paling besar. Terus di sini gainers, yaitu Bumi mengalami kenaikan berdasarkan persentase paling besar. Terus ada frekuensi. Kalau frekuensi ini itu artinya berapa kali suatu emiten itu diperjualbelikan. Jadi kalau misalnya semakin tinggi, maka semakin aktif nih diperdagangkan. Contohnya seperti ini, BRIS itu ada 68.136 kali diperdagangkan. Nah, selanjutnya yang sering aku lihat juga ada di sini, teman-teman. Investor Public Expose Live. Jadi public expose itu adalah suatu pemaparan umum kepada publik untuk menjelaskan mengenai kinerja perusahaan tersebut. Nah, kemarin terjadi pada tanggal 24-28 Agustus 2020. Kalian bisa lihat rekamannya di sini, tinggal diklik aja. Jadi ada beberapa emiten yang menjelaskannya secara langsung. Terus yang sering aku lihat lagi adalah data pasar. Contohnya seperti ringkasan indeks. Nah, ringkasan indeks kan tadi udah ada di halaman depan nih. Ini penjelasan detailnya nih, sebelumnya berapa, tertinggi berapa di hari itu, terendahnya berapa. Terus ada juga dari sektor, misal properti, konsumer gitu. Jadi kita bisa tahu nih hari ini yang mengalami penurunan itu saham apa tuh. Misal kayak gini nih, Agri ya teman-teman, yang mengalami penurunan di hari itu. Terus aku juga sering ngeliat nih ringkasan performa perusahaan LQ45. Jadi LQ45 ini merupakan indeks yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia, yaitu berupa 45 saham yang liquid di Bursa Efek. Yang kedua yaitu RTI Business. Nah, ini merupakan aplikasi di HP, tapi juga bisa melalui website. Tapi biasanya di website ini berbayar. Nah, sementara kalau di HP ini gratis. Jadi teman-teman bisa instan nih buat teman-teman pemula. Biasanya di sini aku tuh ngecek indeks saham global, harganya kayak gimana. Terus aku juga ngecek laporan keuangan yang secara ringkas di sini dan enak banget buat dibaca. Di sini juga aku bisa ngeliat chart melalui HP dengan mudah. Ini dia penampakan dari RTI Business. Nah, yang sering aku perhatikan yang pertama yaitu di menu market.
Nah, di sini kalian bisa ngelihat harga IHSG sekarang itu gimana. Nah, ini kondisinya kemarin mengalami kenaikan 1,69%. Bisa dalam mingguan, bulanan, ataupun 5 tahunan. Di sini kalian juga bisa lihat harga open, high, and low. Nah, di chartnya ini ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, sumbu X-nya itu menunjukkan waktu. Kalau dalam harian berarti jam, dari jam 9 sampai jam 15. Selanjutnya aku sering ngelihat investor chart yang ini. Ini bisa dipilih one day, one week. Di sini net foreign buy-nya 1,4 triliun. Artinya pada hari itu asing lagi melakukan pembelian sebesar 1,4 triliun. Tapi di 1 bulan terakhir ternyata asing lagi melakukan penjualan sebesar 1,49 triliun. Di all market ini merupakan penjumlahan dari LG, NG, dan TN. LG itu pasar regular, jadi pasar yang melakukan penjualan pembelian secara umum yang kita gunakan tuh di semua aplikasi sekuritas. Nah, selama pandemik itu buka dari jam 9 sampai jam 3 sore. Di pasar regular itu juga ada yang namanya auto rejection atas atau batas atas kenaikan harga saham atau disebut dengan ARA. Terus ada juga auto rejection bawah atau batas bawah dari penurunan harga saham. Kalau batas bawah semua sama, yaitu 7%. Sementara kalau batas atas itu berbeda. Misal 50 sampai 200 itu 35%, 200 sampai 5.000 itu 25%. Dan lebih dari 5.000 itu 20% kenaikannya. Kalau NG itu adalah pasar negosiasi. Di sini terjadi tawar-menawar secara individu. Misal nih saham kalian tuh turun ke harga Rp50, batas bawah dari harga saham. Atau bahasa gaulnya itu nyangkut gitu kan. Sehingga tidak ada lagi yang mau beli di pasar reguler. Ya udah, tinggal kalian hubungin sekuritas kalian untuk membantu jual saham di pasar negosiasi. Kalau ada yang mau beli ya alhamdulillah, kalau nggak ada ya sudahlah. Nah, pasar perdagangannya itu jam 9 sampai jam 3.15 sore. Selanjutnya ada TN. Itu adalah pasar tunai. Jadi pasar tunai itu pasar untuk penyelesaian setiap kegagalan pembayaran dan penyerahan yang terjadi. Contohnya adalah transaksi short selling. Short selling ini udah aku jelasin nih di video sebelumnya. Mekanisme perdagangannya kurang lebih sama dengan reguler, tapi jam perdagangannya itu jam 9 sampai jam 11.30 aja dan pembayarannya tunai. Selanjutnya adalah volume. Pada hari ini terdapat total 23,1 miliar lembar saham transaksinya. Lalu ada turnover. Turnover ini sama aja dengan value. Jadi pada hari ini terdapat total nilai transaksi sebesar 21,7 triliun rupiah. Dan frekuensinya yaitu 1.694.458 kali. Next yang aku sering lihat adalah di menu indices. Di sini kalian bisa lihat harga saham luar negeri. Nah, kalau misalnya saham luar negeri lagi hijau, biasanya nih ada kemungkinan IHSG juga ikutan pembukaannya itu positif. Next ada menu watchlist. Di sini kalian bisa bikin watchlist pilihan saham-saham kalian sendiri. Nih kayak aku my watchlist. Dan selain itu, kalian juga bisa lihat watchlist yang sudah tersedia kayak banking, construction, properti, dan sebagainya. Kalian bisa milih, misal berdasarkan perubahan harga saham dalam persen atau frekuensi. Kalau misalnya aku pilih frekuensi dari my watchlist, berarti itu Telkom yang paling aktif diperdagangkan. Di sini juga bisa kelihatan harga bid dan offer atau ask. Bid di harga 3.560 dengan total volume 18.028 lot. Next ada movers. Di movers ini kalian bisa lihat saham-saham yang mengalami kenaikan atau penurunan terbesar dalam gainers percentage. Kalian bisa ubah waktunya, misal dalam 6 bulan nih kalian pengen lihat yang mengalami kenaikan tertinggi dalam persentase yaitu agro, yaitu sebesar 880%. Disusul BRIS, KF, Antam. Terus kalian juga bisa lihat net foreign buy-nya. Berarti kan bisa tahu nih saham yang lagi dibeli oleh asing dalam 6 bulan terakhir, yaitu saham BBCA, terus selanjutnya MDKA, Astra. Selanjutnya yang sering aku lihat yaitu chart, lalu kalender.
Nah, di kalender ini kalian bisa lihat nih aksi korporasi yang dilakukan. Contohnya dividen, like issue, stock split, terus ada juga IPO gitu. Kalian juga bisa ngeliat nih masing-masing emiten kalian. Misalnya aku lihat Telkom. Nah, kalian bisa lihat chart dari Telkom itu selama 6 bulan terakhir kayak gini. Kalian juga bisa ngeliat nih laporan keuangan secara ringkas di sini. Nanti kapan-kapan aku akan jelasin nih next khusus baca laporan keuangan ya. Yang ketiga, website yang judulnya investing.com ataupun tradingview.com. Dua website ini gratis loh teman-teman. Nah, di sini kalian bisa analisa chart dari saham yang kalian mau gitu. Kalian bisa tambahin indikator-indikatornya untuk membantu analisa kalian. Yang keempat, aku biasanya download CNBC Indonesia itu untuk di HP. Jadi aku selalu update berita-berita apa hari ini, atau setelah tutup bursa ada berita apa nih buat besok. Di CNBC aku juga biasanya ngecek harga komoditas di Indonesia itu berapa sih. Yang kelima adalah aplikasi sekuritas sendiri. Disinilah tempat kita jual dan beli sahamnya. Sebenarnya semua informasi yang ada di RTI Bisnis di sini juga ada teman-teman secara ringkas. Chartnya juga ada. Itu dia teman-teman 5 aplikasi atau website pendukung untuk kalian pemula. Semoga video ini membantu teman-teman ya. Di video selanjutnya aku mau bantu teman-teman untuk memilih saham yang dibeli untuk pemula. See you di video selanjutnya.